kamu, jauh sebelum republik ini berdiri, Minangkabau sudah memiliki sistem demokrasi yang matang. Mereka sudah terbiasa dengan musyawarah, pemilihan pemimpin, dan mufakat bersama untuk mengambil keputusan yang menyangkut hidup bersama. Bahkan, suara perempuan dalam adat Minang sudah dihargai jauh sebelum banyak negara lain membicarakan kesetaraan gender. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat adat yang kita anggap tradisional justru memiliki sistem demokrasi yang lebih manusiawi daripada yang kita jalani sekarang? Minangkabau adalah salah satu masyarakat matrilineal terbesar di dunia, dengan filosofi adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah. Artinya, adat berdasar pada agama, dan agama berdasar pada Kitabullah. Menciptakan keseimbangan antara adat dan nilai spiritual. Nagari menjadi satuan sosial politik di Minangkabau, dipimpin oleh penghulu yang dipilih bukan semata karena keturunan, tetapi karena akhlak dan kemampuan memimpin. Keputusan penting di Nagari diambil melalui musyawarah panjang di Balai Adat, melibatkan penghulu, alim ulama, cerdik pandai, pemuda, dan suara perempuan yang menjadi penentu dalam banyak urusan suku. Ini bukan sekadar seremoni. Musyawarah menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat Minang, dari pengelolaan sawah hingga penyelesaian masalah keluarga. Di Minangkabau, penghulu tidak diangkat secara otoriter. Ia dipilih melalui musyawarah keluarga besar suku, dengan mempertimbangkan nasab, akhlak, kepemimpinan, serta persetujuan perempuan pemilik suku. Seorang penghulu bukan raja, tetapi pelayan masyarakat yang harus mendengar suara kaumnya. Di Balai Adat, setiap keputusan strategis terkait tanah ulayat, pengelolaan sawah, dan perdamaian sengketa dibahas bersama. Tidak ada suara yang diabaikan, semua dihargai, hingga keputusan mufakat tercapai. Sistem ini juga mendorong keterlibatan generasi muda untuk belajar berbicara di depan umum dalam musyawarah nagari, melatih mereka menjadi pemimpin masa depan. Di satu sisi, demokrasi modern sering diidentikan dengan pemilu, suara terbanyak dan kampanye. Sayangnya, sistem ini kerap menghasilkan polarisasi, politik uang, dan pemimpin yang dipilih bukan karena akhlak, tapi popularitas. Sedangkan, dalam demokrasi adat Minangkabau, yang dikejar bukan hanya suara terbanyak, tapi suara yang disepakati bersama untuk kebaikan bersama. Tidak ada kampanye menjatuhkan, tidak ada politik uang, yang ada hanyalah pertemuan panjang, saling mendengar, dan keputusan diambil setelah semua puas dengan mufakat. Bahkan, perempuan Minang yang menjadi pemilik suku memiliki suara krusial dalam banyak urusan penting, dari pengangkatan penghulu hingga pengelolaan tanah ulayat. Contohnya, saat pengangkatan penghulu baru, keluarga besar akan berkumpul di rumah gadang atau balai adat. Mereka akan membahas siapa yang pantas menjadi penghulu berdasarkan karakter, ilmu, dan kemampuannya menjaga marwah keluarga. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, bukan karena mereka lambat, tapi karena mereka ingin keputusan yang diambil tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Musyawarah adat juga berlaku dalam konflik tanah ulayat, warisan, hingga perselisihan antar keluarga. Para ninik mama duduk bersama, mendengar semua pihak, dan keputusan hanya diambil jika semua setuju. Di zaman sekarang, kita sering mendengar kata musyawarah dan mufakat, tapi banyak yang hanya menjadikannya formalitas. Rapat hanya menjadi tanda tangan absensi. Keputusan diambil di ruang tertutup, rakyat hanya mendengar hasil akhirnya. Padahal, leluhur kita telah mengajarkan bagaimana musyawarah yang sebenarnya terjadi saling mendengar, tidak memaksakan kehendak, dan mendahulukan kepentingan bersama. Apakah kita benar-benar sudah berdemokrasi jika suara rakyat hanya dianggap angka di kotak suara, bukan suara hati yang harus didengar? Mungkinkah sistem demokrasi adat yang sudah berjalan ratusan tahun di Minangkabau menjadi inspirasi untuk memperbaiki demokrasi kita hari ini? Dari Minangkabau, kita belajar bahwa demokrasi tidak hanya soal voting, tetapi tentang mendengar dan mufakat. Demokrasi adalah tentang kebersamaan, menjaga harga diri setiap orang,
dan membangun keadilan dengan akhlak. Mungkin sudah waktunya kita kembali belajar dari adat, dari akar budaya kita sendiri, agar demokrasi Indonesia tidak kehilangan rohnya. Kalau kamu percaya, adat bisa menyelamatkan demokrasi. Klik like, bagikan video ini, dan tulis di komentar pendapatmu tentang demokrasi adat Minangkabau. Dari Minangkabau, untuk Indonesia.